Guys, kalian pernah lihat nggak sih, kalau orang buka trade, kenapa itu mereka panik terus? Padahal yang lain, mereka itu buka lot size berapapun atau market apapun, mereka itu santai-santai aja. Apakah kalian mikir itu beruntung? Tidak sama sekali. Itu semua all about mindset. So, video ini saya nggak mau bahas tentang trading plan atau technical atau konsep-konsep di luar sana apapun. Video ini semua tentang psikologi dan mindset orang pas mereka melakukan trading. So, sit back, relax, and enjoy the video. Sebelum itu, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Let's dive into the video. Okay, so there is two types of trader. Jadi ada dua macam trader. Itu adalah yang pertama itu beginner, yang pemula. Yang satu adalah advanced trader, di mana mereka sudah punya ilmu yang cukup bagus dan sudah punya pengalaman udah lama. Tapi kita juga ada salah satu macam itu beginner trader, di mana mereka itu sulit untuk melakukan trading. So guys, kita bakal lihat key points atau bisa dibilang hal-hal yang penting yang membedakan beginner dengan advanced trader. So, key point yang pertama adalah membaca harga. Read the price. So, kalau misalnya orang beginner atau pemula, kalau lihatin chart, tambah analisa high time frame, dan mereka cuma fokus lower time frame, dan mereka tandain level-level tidak penting, dan pas mereka lihat candle-candle agresif, misalnya bullish candle atau bearish candle, mereka itu pikir, saya lewatkan momen, saya harus masuk sekarang, saya harus entry. Jadi mereka itu tertarik dengan cuman candle-candle agresif, dan mereka mikir itu adalah waktu entry, atau kalau nggak entry, itu kelewatan dan hajar terus marketnya. So, itu yang salah besar dari pemula, chasing the price. Tapi, kalau advanced trader yang sudah lumayan punya ilmu, mereka itu selalu punya trading plan, dan mereka nunggu saatnya market masuk ke key level. So, mereka tidak sembarangan lihat aggressive candle atau apapun dan ikuti chasing price, no. Mereka itu selalu fokus sesuai yang data-data mereka punya sesuai trading plan. Misalnya harga lakuin hal yang sama dengan trading plan mereka, mereka baru entry. Itu bukan harus ada aggressive move, aggressive down, apapun tidak. Kalau misalnya cocok dengan trading plan, mereka bakal masuk. Dan mereka selalu tahu risk harus ambil berapa dan target harus ambil berapa. Misalnya harga tidak gerak sesuai trading plan, mereka tahu saatnya cut loss berapa. So, ini hal yang advanced trader selalu fokus. So, kalau ada yang pemula masih belum perbaiki, tolong perbaiki ke depannya. Mungkin kalian tidak panik ketika kalian ada di posisi. Okay? So, ini hal yang kalian harus benar-benar fokus. Oke. Sekarang, poin kedua adalah profit dan risk. Kalau sekarang contohkan beginner atau pemula, mereka itu lihatin banyak social media post, Twitter hype, dan Instagram, TikTok. Mereka cuma lihatin profit-profit, dan pas mereka melakukan trade atau buka posisi, mereka mikir cuma berapa bisa saya dapat dari posisi ini. Berapa besoknya saya dapat lagi profit. Tapi mereka tidak pernah mikir kalau misalnya posisi ini kebalik, berapa saya bisa loss. Mereka tidak pernah mikir. Tapi advanced traders, mereka selalu mikir sebelum buka posisi, berapa saya loss. Kalau saya loss segini pun, saya bisa nggak? Biasa aja. So, daripada pemula, advanced trader selalu fokus berapa saya bisa kalah dari posisi ini. Karena yang risk advanced trader ambil itu selalu amankan dari modal dan mindset. So, kalian perhatikan aja gimana pembeda dengan beginner dan advanced trader. Sekarang kalian pikir, apakah kalian pernah mikir kalau saya lost trade ini, it's okay, it's part of the game. Kalau kalian belum, sekarang tolong perbaiki mindset kalian biar kedepannya jangan ulangin hal yang sama kayak pemula atau beginner. Oke? Oke. Selanjutnya, poin yang ketiga, outcome of the market. Ini poin yang ketiga, saya selalu ulangin yang video-video live trade saya. Karena outcome of the market adalah ketika kita sudah buka posisi, kedepannya market bakal gerak sesuai atau enggak, kita nggak bisa tahu. Karena kita nggak bisa control the market. So, siapapun di social media membagikan chart setelah terjadi, itu semua scam. Jadi, saya tidak bisa suruh market gerak sesuai yang mau. Apa yang saya bisa adalah, saya bisa mengurangi risk atau mengatur risk sesuai yang modal saya. So, selalu kalian harus fokus, jangan percaya yang lukisan di social media. It's
affect your trading career. Fokus cuman apa yang kamu bisa kontrol, profit otomatis bakal ikutin. So, hope you understand. Semoga kalian paham. Oke. Selanjutnya, poin keempat adalah win or loss. Kalau pemula, kalau kita contohkan pemula, mereka itu memikir adalah kalau cuma profit doang, kita bisa menjadi constant trader. Itu tidak benar sama sekali. Mereka itu salah paham. Kalau kita ambilkan advanced trader, gimana mereka mikir adalah loss itu lebih penting dari kalian bisa juga 40% salah dari market, tapi yang 60% tetap kalian bisa profitable. So, kalian harus cari tahu yang proven strategy. Apa yang strategi yang bisa bekerja dengan benar. Kalian kumpulkan data, misalnya kalian tetap pun salah 40%, yang 60% bisa bikin kalian profitable dan consistent trader. Oke, so kalian coba mikir ulang lagi. Kalian posisi di mana? Apakah kalian perhatikan cuma profit doang, atau tetap pun kalian lebih fokus ke loss? Dua-duanya part of the game, kita harus menerima. So, kita bisa lanjut, poin berikutnya adalah overtrading. So, untuk overtrading, pasti kalian sudah tahu, kalau orang beginner atau pemula, mereka itu selalu mikir, saya harus tiap hari profit terus. Kan, biasa mindset orang, pasti di sini. Yang nonton, mungkin mindset Anda juga, saya harus trade tiap hari. Kalau ada sedikit pun kalah, saya harus kembalikan hari itu. Dan nggak bisa tidur kalau saya nggak buka posisi dalam satu hari juga. Itu yang beginner mindsetnya. Kalian tahu nggak kalau advanced trader gimana mereka mikir? Mereka selalu nunggu for the right moment. Karena kalau pemula, mereka itu hajar pagi sama sore sama malam, dan pas ada momen yang benar, mereka sudah tidur, mereka sudah lewat, atau capek, atau lost semuanya. Tapi kalau advanced trader, mereka selalu nunggu untuk right moment. Karena satu minggu, satu trade aja cukup untuk kita bisa be profitable. Poin berikutnya adalah overcomplicating your strategy. Artinya, yang biasanya, yang beginner-beginner itu ya, kalau pemula, mereka itu nonton satu video, yang contoh SMC atau ICT trader yang beginner, mereka setiap kali nonton video-video dan mikir strategi ini bagus, strategi ini bagus. Mereka itu cuma fokus adalah profit. Apakah strategi ini bisa dapat profit doang? Yang tambah loss, mereka cuma fokus adalah yang profit. Itu beginner mindset. Mereka selalu cari, oh ini ada enigma, nggak bisa loss, ini strategi. Itu yang bikin mereka tetap tidak konsisten bertahun-tahun. Daripada lakukan hal-hal ini, coba kalian mikir sebagai advanced trader. Mereka itu pilih salah satu strategi, mereka itu kumpul data yang banyak dengan logika. Apakah strategi ini membuktikan bahwa di dalam trading bisa menggunakan nggak? Ya, kalau bisa, mereka ambil data yang banyak, lakukan hal yang sama sesuai strategi. Mereka nggak cari, oh di sini ada sini, nggak, tidak sama sekali. Mereka profit atau loss, mereka tetap terima dan ulangin hal yang sama setiap hari. Memang itu membosankan, tapi kalau kamu mau jadi profitable atau consistent trader, tetap kamu harus lakukan itu. So, jangan terlalu merumitkan strategi, be simple aja. Oke. Selanjutnya adalah keep your strategy simple dan fokus. Karena ini yang hal penting. Karena banyak orang tetap pun pakai satu strategi yang tiap hari mereka menambah konsep di dalam. Contoh, sebagai ICT trader, mereka itu fokus macro, silver bullet, hal-hal yang tidak butuhkan di dalam strategi, dan mereka coba lihat orang-orang lukisan atau social media, Twitter hype, dan mereka menambah banyak konsep di dalam strategi yang sudah ada simple. So, saya sarankan, daripada jangan kayak orang pemula, coba pikir kayak advanced trader. Kalian mau pusing atau lebih baik trade lebih simple. So, mengurangi konsep-konsep atau fokus saja hal-hal yang apa saja cuma penting di dalam plan. Jangan pernah menambah konsep-konsep yang nggak jelas. Coba simpulkan yang konsep apa yang cuma perlu aja dan ikuti dengan plan. So, itu yang paling penting Anda sebagai ICT trader harus lakukan. So, guys, ini yang poin yang paling penting yang terakhir adalah yang mindset yang terbaik. Karena kalau beginner atau pemula, mereka itu kalau loss sekali, mereka terlalu ambil serius. Mereka mikir, oh kenapa saya loss? Oh saya nggak bisa trade lagi, saya lagi gini-gini. Mereka itu take the loss terlalu dalam hati. Makanya mereka tidak bisa grow lagi. Tapi kalau advanced traders yang sudah punya pengalaman yang lama, mereka
Kalau tetap pun loss, mereka cek lagi, mereka mengulangi analisa lagi. Apakah salah saya lakukan? Apakah ini sesuai trading plan atau enggak? Misalnya kalau tetap pun enggak, mereka tetap menerima loss dan melanjutkan hari berikutnya. So, your strategy is matter. Itu yang mengambil kamu untuk jangka panjang di dalam trading industry. So, selalu fokus your trading plan dan follow your risk management dan mengulangi lagi hal yang sama. Jangan pernah coba ini, coba itu, jangan pernah. Cari tahu yang trading plan yang benar, yang fokus apa yang bisa control itu adalah risk management, itu yang paling penting, dan coba untuk disiplin dengan trading plan, karena itu yang membawa Anda ke jangka panjang di dalam industri. Oke, guys, saya mau kasih tahu salah satu terminal di mana kalian bisa menjaga risk kalian lebih mudah dan lebih cepat. So, kalau kalian perhatikan, ini adalah salah satu terminal dari Exodus di mana kalian bisa trade commodity, forex, dan indices atau cryptos. Dan di sini, kenapa saya suka dengan terminal ini? Ini sudah gabung dengan TradingView, dan di sini sangat gampang untuk kita mengukur risknya, karena saya selalu fokus risk. Tadi saya kasih tahu kan, guys, hal-hal penting adalah daripada kita fokus profit, lebih baik kita fokus loss. Karena itu yang mengamankan mindset kita. Daripada kita emosi-emosi, panik-panik. Yang poin yang pertama, kenapa banyak yang panik gara-gara risk nggak benar. Makanya kalian harus menjaga risk. Di terminal ini sangat gampang untuk mengukur atau mengetahui berapa kita bisa loss dan profit. Kalau kita misalnya mau mengetahui mau loss berapa, kita tinggal pencet plus, dan di sini kelihatan kalau saya taruh SL di sini, saya bisa loss 1,2 dolar, hampir 2 dolar. Kalau misalnya mau set profit, tetap kita bisa tahu kalau saya set profit di sini, kalau sampai sini market saya bisa dapatkan 1,24 dolar. So, di sini sangat gampang untuk mengukur atau mengetahui risk management yang benar. So, makanya saya selalu menggunakan di terminal ini karena sangat simple banget. Kalau kalian mau, bisa coba aja. Oke, guys? So, ini yang paling penting, yang poin-poin saya sudah kasih tahu. Semoga video ini sangat membantu untuk yang trader-trader beginner memberubahkan mindset Anda. Tolong, biar trading industri Anda lebih baik ke depannya. So, I will see you guys with the next video with a good knowledge. Take care. Peace out.